Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah membaca energi kamu ya. Karena aku tidak punya judul, jadi aku buka dulu kartunya seperti apakah yang terbaca. Oke, baik teman-temanku buat Taurus. Ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca untuk saat ini ataupun ke depan? Bisa jadi ini waktunya maju mundur ya. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini udah ada yang kebuka. Satu lagi akan kita ambil. Ya. Di sini aku melihat ya, tentang sebuah perubahan yang terjadi. Karena selama ini hidup kamu itu kayak berputar di situ-situ aja. Tidak ada perubahan. Padahal kamu menginginkan untuk membuat perubahan yang begitu sangat kamu harapkan. Kenapa ya? Apalagi mungkin dalam hubungan percintaan. Kamu merasa hubungan ini sudah sejak lama terjalin. Tetapi hubungan ini mungkin begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Yang biasanya ya kebiasaan-kebiasaan seperti biasa ya yang kamu lakukan, ketemu, terus mungkin kalau malam mingguan nonton gitu ya, terus dinner, terus jalan-jalan begitu. Nah jadi itu selalu itu aja yang terjadi, sehingga ada kejenuhan mungkin di sini. Padahal kita sudah lama menjalin satu hubungan, tapi kenapa tidak ada inisiatif dia untuk mungkin berkomitmen atau merubah hubungan ini begitu. Seperti tidak ada tantangan. Nah, itu yang membuat kamu kayak ngerasa ini hubungan seperti apa sih? Apalagi mungkin ada beberapa dari kamu yang usianya itu kayak udah 40 atau 35 atau 30 ke atas. Jadi udah waktunya ini untuk menikah atau berkomitmen. Tapi di sini kamu merasa ini belum juga terjadi. Makanya kamu seperti ingin merubah. Nah, ini mungkin dari segi cinta ya. Ada juga dari segi mungkin finansialnya kamu. Dimana selama ini kamu kayak ngerasa sulit banget mencari pekerjaan. Selama ini kamu sulit untuk menemukan pekerjaan yang tepat bagi kamu gitu ya. Nah, mungkin kamu mencoba untuk merubah caranya. Caranya apa? Biasanya kan kamu untuk masukin lamaran ke sana ke sini gitu. Nah, sekarang kamu merubah mindset kamu. Gimana kalau aku yang akan menjadi pemilik usaha, terus aku yang menjalankan segalanya itu ya kamu gitu loh. Intinya mandirilah gitu. Buka bisnis apa ya? Usaha apa ya? Sementara mungkin ada juga yang mikir aku tidak punya modal, aku tidak punya fasilitas gitu. Yang aku punya adalah handphone gitu. Nah, di situ kamu mulai mencoba untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, yang seadanya gitu. Jadi itu perubahan yang memang akan kamu buat di sini. Sehingga akhirnya pola hidup kamu itu akan benar-benar kayak berubah. Alurnya itu juga akan berubah. Karena saat kamu mencoba untuk membuat di pola itu, di jalur itu, dan ternyata tidak ada perubahan, ya kamu coba rubahlah cara kamu yang lain begitu. Nah ini yang kamu ingin rubah, oke? Di sini ada investigasi ya, sepertinya ini ya. Ini aja ada think before acting gitu ya. Nah mungkin ada ya banyak drama yang memang terjadi pada kehidupan kamu saat ini, banyak sekali drama-drama percintaan ya, drama-drama pertemanan kamu itu kayak banyak, apalagi orang-orang toksik gitu ya. Itu banyak yang di depan kamu itu hanya bermanis-manis, terus kamu kayak ngerasa hubungan ini kayak ya hanya sebatas ya memanfaatkan gitu, pemanfaatan dari hubungan ini. Mungkin ada seseorang yang hanya memanfaatkan kamu, atau mungkin dari segi cinta yang benar-benar kayak memanfaatkan kamu ya, tidak ada effort di sini yang kamu dapatkan, sehingga akhirnya itu juga yang membuat kamu harus mencoba untuk apa ya, kayak merenung. Kamu coba untuk mengatakan atau bertanya kepada diri kamu ya, apa yang harus aku cari, apa yang harus aku lakukan
untuk merubah ini, karena ada keadaan yang benar-benar kayak toksik di sini, dan kamu ingin merubah, kamu ingin lepas gitu ya dari hubungan ini. Dan mungkin saja dengan keinginan yang kamu yang kuat, kamu bisa untuk melepaskan ini semua. Oke. Nah, aku juga merasakan ya di sini beberapa dari kamu itu pada akhirnya ya, dengan pola yang kamu rubah, ya mungkin terjadilah sebuah keajaiban, terjadilah sebuah keberkahan atau perubahan di sini. Apalagi di sini kamu sudah sadar hubungan-hubungan toksik itu tidak pantas untuk dipertahankan. Apalagi hanya hubungan pertemanan. Ya, intinya resikonya ya kita yang akan tersakiti atau kita yang akan merasa dirugikan begitu. Akhirnya ya di sinilah dimulailah, diawali. Mungkin mulai saat ini itu mulai ada awal yang baik, ada awal yang baru ya yang akan kamu rasakan di sini. Oke? Jadi tema kita ini sepertinya perubahan yang kamu inginkan ya. Oke, nanti kita akan coba lihat judul yang bagusnya apa gitu. Ini direct way. Dan akhirnya kamu menemukan jalan yang benar untuk menuju ya suatu perubahan itu. Yang awalnya mungkin saja kalau dari segi percintaan. Jika percintaan yang kamu katakan toksik, seseorang mungkin tidak bisa diandalkan atau seseorang itu hanya memanfaatkan kamu ya. Walaupun ada cinta di sini dan kamu coba untuk berusaha bertahan, tapi ya kamu tetap merasakan sedih dan sakit kecewa, saatnya lah kamu mengambil satu keputusan, bertindak gitu ya. Yang lebih intinya itu kayak ya aku mulai fokus kepada diri aku. Caranya bagaimana? Ya udah, lepaskan dia. Karena tidak pantas untuk kamu pertahankan jika kamu hanya merasakan sedih dan kecewanya. Oke, itu dari segi cinta. Sehingga kamu menemukan jalan, itulah jalan yang tepat buat kamu. Bisa jadi, ya keajaiban datang kepada kamu di saat kamu benar-benar udah ikhlas, mengikhlaskan, memaafkan, merelakan ya. Cinta yang tadinya begitu sangat indah ya, tahu-tahu ya harus kandas. Tapi inilah jalannya yang harus kamu tempuh. Jadi akhirnya kamu mengikhlaskan semuanya, kamu merelakan. Disitulah nantinya keajaiban datang kepada kamu. Aku merasakan ya ada keajaiban yang mungkin tiba-tiba aja kamu miliki atau kamu dapatkan ataupun kamu rasakan. Di situ nantinya ada rasa syukur yang akan kamu panjatkan ya. Oke. Change in the night. Ya, you have changed quickly. Nah, aku melihat benar-benar kamu memiliki suatu perubahan itu. Ya mungkin saja ya dalam waktu dekat atau sebentar lagi atau mulai saat ini kamu akan merasakan perlahan-perlahan ada perubahan. Walaupun tidak signifikan, ada proses yang kamu lewati, tapi kamu bisa merubah keadaan ini. Yang tadinya polanya tidak bisa kamu rubah, ya sekarang kamu bisa rubah, dan artinya ada keajaiban di sana gitu loh. Muncullah keajaiban-keajaiban di saat kamu merubah semua cara itu. Ya. Ya kita memang harus selalu ya berinovasi gitu ya. Kita harus selalu menuangkan ide-ide kita jika itu benar-benar bisa membuat kita berubah. Kita jangan takut untuk kalah, kita jangan takut untuk jatuh. Ya kalau kita jatuh ya kita bangun lagi, berusaha lagi, berjuang lagi, karena hidup itu tentang perjuangan kita bagaimana untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, jangan cepat menyerah karena keadaan, jangan menyerah karena sesuatu hal yang sepele gitu ya. Padahal kamu mampu untuk mengatasinya. Jadi inilah kamu, oke? Kamu itu orang yang kuat sebenarnya ya. Ini ada do not drink poison. Nah, pernah sih kamu hampir menyerah dengan keadaan ini, bahkan seperti apa ya, ibarat kata itu kayak minum racun gitu ya. Jadi ya kamu mikir ngapain juga aku ratapi ya, ngapain juga aku menyesali gitu loh. Karena hidup ini pasti ada ujungnya. Ya, terus hidup ini pasti ada bahagianya. Tidak mungkin selamanya aku mengalami penderitaan gitu. Itu yang kamu rasakan di sini. Dan akhirnya dengan keyakinan kamu, ya, dengan keinginan kamu, perjuangan kamu dan doa kamu, ya, terlihatlah rasa lelah kamu, rasa ingin menyerah kamu itu hilang seketika, dan muncullah gairah di sini. Ya, muncul gairah yang kamu benar-benar lakukan demi untuk perubahan hidup kamu, menemukan kebahagiaan itu. Oke? Di sini ada follow the white rabbit. Nah, seperti kamu akan bertemu dengan missed opportunity. Kamu akan bertemu dengan sebuah kesempatan, dengan peluang. Nah, di saat kamu benar-benar sudah merubah cara jalan hidup kamu, pola pikir kamu, di situ kamu mendapatkan keajaiban. Keajaiban di mana akhirnya kesempatan, peluang itu akan benar-benar kamu lihat dan kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mungkinkah di sini salah satunya tentang cinta?
Ya, saat kamu sudah melupakan seseorang, meninggalkan seseorang, atau kamu yang ditinggalkan, disitulah nantinya kamu mungkin bertemu dengan orang yang tepat. Ya, atau pekerjaan, di mana saat kamu benar-benar udah lelah untuk mencari pekerjaan ke sana ke sini, saatnya mungkin kamu memanfaatkan fasilitas yang ada, merubah pikiran kamu. Bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, itu yang kamu pikirkan saat ini. Sehingga akhirnya ada peluang. Peluangnya itu mungkin saja ada teman yang ingin ngajak kerja sama, atau mungkin dari fasilitas yang ada, oh aku bisa loh bikin konten ini, bikin konten itu gitu ya, di YouTube atau di Facebook atau di IG atau di TikTok gitu loh. Nah, tapi itu ada proses, kamu akan lewati proses itu dengan sabar dan ikhlas, dan akhirnya keajaiban berkata, ya mungkin tidak lama kamu prosesnya, kamu mendapatkan hasil yang mungkin mengagetkan buat kamu gitu ya, walaupun terkadang hanya sedikit, tapi setidaknya itu berkah buat kamu, karena hasil jerih payah kamu dan usaha kamu selama ini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari segi kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini? Kita akan coba bahas. Oke, teman-temanku, fokus pada kartu ini. Bayangkan. Jadi sebenarnya kalau saat ini seperti keajaiban yang kamu tunggu-tunggu itu akhirnya datang juga ya. Tetapi saat kamu berani untuk bertindak, berani kamu untuk merubah semuanya, maka semua itu akan benar-benar terjadi perubahan ya. Intinya kamu jangan takut untuk memulai sesuatu itu. Tapi ada juga sih sebagian orang kan, sebelum bertindak dia udah kayak takut duluan, ya nggak jadi gitu loh. Ya dia kayak ngerasa aku nggak mampu, belum berjuang dia udah kalah gitu ya. Kamu hindari itu. Oke. Wah, nah ini kan ada gratitude, ada nine of self. Seperti ada apa ya, kayak rasa syukur kamu. Kamu bersyukur sekali dengan cara yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu rubah, dan akhirnya ya kamu menemukan perubahan itu. Ya mungkin saja yang aku katakan tadi, ya saat kamu memilih itu sendiri, menarik diri dari hubungan yang tidak jelas, di situ mungkin kamu menemukan kebahagiaan. Mungkinkah kamu ada yang bahagia dengan sendirinya, ya dengan keadaan sendiri gitu ya, dengan status single, atau kamu ada yang benar-benar menemukan yang terbaik gitu ya. Ya, keajaiban itu akan datang sendiri ya, tetapi saat kamu benar-benar sudah mengikhlaskan, merelakan, memaafkan ya, dan membuat perjuangan kembali gitu. Ya. Oke. Di sini ada connect option juga. Nah, kamu akan makin bergairah. Kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang apa ya, kayak penuh dengan optimisme kamu itu kayak muncul banget ya. Nah, disinilah nantinya saat kamu saat kamu optimis, maka disitulah kesempatan-kesempatan peluang itu selalu kamu lihat. Kamu tidak pernah mengabaikan peluang dan kesempatan itu. Karena itulah nantinya yang akan membuat kamu berkembang dan maju serta bahagia. Oke? Nah, aku juga melihat di sini kamu ini akan menjadi seseorang yang begitu sangat dihargai. Bahkan ya, mungkin bisa jadi yang dulunya kamu tidak dikenal, maka kamu akan dikenal. Ini keajaiban ya. Salah satu keajaiban yang mungkin akan kamu miliki. Ya, sebentar lagi yang dulunya mungkin banyak orang-orang meremehkan kamu, di sini orang-orang mungkin menganggap kamu itu adalah sesuatu hal yang benar-benar kayak elegan, terus bijaksana, terus pantas untuk dihargai, dicintai, dan disayang. Oke? Di sini juga ada di impress. Ya, dan kamu akan berkelimpahan kasih sayang. Ini juga salah satu keajaiban yang akan kamu dapatkan. Satu persatu keajaiban itu akan kamu miliki, akan kamu rasakan ya. Mungkin keajaiban itu tidak perlu sesuatu hal yang besar, tidak perlu kita jadi kaya gitu ya, tidak perlu kita jadi hebat banget, enggak. Kita udah cukup aja dan kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Nah, itu adalah satu hal yang mungkin ajaib. Apalagi di sini aku melihat kamu abundance, kamu akan berkelimpahan. Ya, rasa syukur itu ya intinya akan menghasilkan suatu kelimpahan pada kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah berkelimpahan dan kita benar-benar kayak bersyukur, walaupun nantinya yang kita dapatkan hanyalah kayak ya bisa untuk makan satu hari gitu kan, terus semuanya tercukupilah saat untuk hari itu atau hari berikutnya. Nah, itu sebuah keberkahan buat kamu ya. Keberkahan dan keajaiban akan segera kamu dapatkan di sini ya. Tapi ingat, jika kamu benar-benar merubah cara hidup kamu, merubah pikiran kamu, dan berjuang kembali. Oke?
Ini juga ada sinergi, ada gratitude, ada rasa syukur lagi. Terus ada juga sih six of crystal. Aku merasakan ya, seseorang nantinya saat kamu sendiri, ya mungkin ini yang dikatakan, bahwasanya kamu itu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu. Semoga ya. Kita manifestkan aja. Karena jika kita manifestkan, itu akan datang. Apalagi kamu selalu berdoa untuk dia gitu ya. Maka itu akan mudah untuk datang kepada kita. Oke, nah di sini aku juga melihat seseorang ini mungkin saja setelah melihat perubahan pada kamu, dia merasa kayak apa ya, kayak itu bisa jadi ya, seseorang ini nantinya itu akan selalu ada buat kamu. Karena di sini juga ada cinta, love, choice, trust. Ada keyakinan kamu bahwasanya orang yang datang ini adalah orang yang tepat. Orang yang akan bisa memahami kamu, menerima kamu apa adanya ya, dan selalu apa ya, kayak memperjuangkan kamu gitu. Dan bahkan dia mungkin mau rela berkorban buat kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari percintaannya kamu di sini. Kartu percintaannya seperti apa? Oke. Fokus pada kartu ini, bayangkan. Hendaknya kamu yang akan muncul. Oke, 3 aja. Di sini ada the runner. Ya, kamu akan benar-benar kayak letting go. Kamu akan bersemangat untuk bangkit ya. Karena jika cinta ini mungkin sudah berakhir ya tadinya ya, yang kita ceritakan, tapi kamu akan menemukan yang terbaik. Nah, ini ada cinta. Seseorang ini mungkin awalnya berteman dengan kamu. Ya, mungkin awalnya kamu dengan dia itu punya hubungan dekat, tapi tidak ada ikatan yang khusus ya. Namun pada akhirnya di saat kamu mungkin menjalin hubungan pertemanan, di situ kamu ataupun dia merasakan ada suatu hal yang benar-benar kayak merasa ada chemistry gitu ya. Nah, ternyata ada cinta tanpa syarat yang dia rasakan ke kamu. Dia seolah ingin selalu membahagiakan kamu. Dia seolah selalu ingin ada buat kamu. Ya, selalu buat kamu tersenyum dan tertawa. Nah, ternyata di sini dia kayak benar-benar ingin wedding, menikah. Ini juga salah satu keajaiban yang mungkin yang tidak kamu duga, yang tidak kamu sangka ya. Ini juga mengejutkan bagi kamu ya, sehingga akhirnya seseorang itu mau menikah dengan kamu. Wah, so sweet ya. Oke, teman-temanku, untuk zodiaknya kita akan coba cek zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Ada Sagittarius, ada Libra, ada Pisces, ada Gemini, ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Baik teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu tercerahkan. Jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.